Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang limit fungsi trigonometri bentuk 0/0. Nah, bentuk 0/0 di sini yaitu limit fungsi trigonometri yang menggunakan identitas trigonometri. Ini identitas trigonometri yang perlu kita ketahui atau yang perlu diingat, yaitu yang pertama ada sin 2x sama dengan 2 sin x kali cos x. Terus ada cos 2x sama dengan 1 min 2 sin kuadrat x. Ini cos 2x identitas trigonometrinya atau rumusnya ada 3. Jadi bisa 1 min 2 sin kuadrat x, bisa 2 cos kuadrat x min 1, atau bisa juga cos kuadrat x min sin kuadrat x. Nah, pemakaiannya nanti tergantung dengan kebutuhan soalnya. Jadi, nggak selalu pakai yang pertama ini, yang kedua, atau yang ketiga. Tergantung kebutuhan soalnya. Kemudian ada tan x sama dengan sin x per cos x, dan ada sin kuadrat x plus cos kuadrat x sama dengan 1. Nah, untuk yang sin kuadrat x plus cos kuadrat x sama dengan 1 ini bisa kita ubah-ubah menjadi misal sin kuadrat x sama dengan 1 min cos kuadrat x, atau bisa juga cos kuadrat x sama dengan 1 min sin kuadrat x. Bisa dipindah-pindah ruas. Kemudian, selain identitas-identitas yang di sini, tentu ada lagi kayak 1 per cos sama dengan secant x, terus atau 1 per cot x itu sama dengan tan x, dan 1 per cosecant x sama dengan sin x, ya. Itu. Kemudian, ini langsung kita ke contoh soalnya. Contoh soalnya ada limit x mendekati 0 dari 1 min cos 2x per sin kuadrat 3x. Ya, ini kalau kita masukin x-nya 0, substitusikan x-nya 0, cos 2x berarti kan cos 2 kali 0 kan 0. Jadi cos 0 itu kan 1, berarti kan 1 min 1, 0. Terus ini sin kuadrat 3 kali 0, 0. Sin 0, 0. Berarti kan hasilnya 0 per 0. Kalau kita langsung substitusi x sama dengan 0. Maka, supaya nggak 0 per 0, harus kita ubah dulu menggunakan identitas. Nah, dari soal yang ini, yang bisa kita ubah adalah yang cos 2x. Maka kita ubah nih yang cos 2x ini nih. Nah, rumus cos 2x yang kita pakai apa? Yaitu 1 min 2 sin kuadrat x. Kenapa kita pakai yang ini? Karena yang ada di bawahnya ini sin, ada sinnya. Makanya kita pakai rumus cos 2x yang ada sinnya. Nah, udah diubah nih 1 min, berarti 1 min 2 sin kuadrat x per sin kuadrat 3x. Kemudian, ini kita buka kurungnya, kita kalikan minnya ke dalam kurung. Berarti jadi 1, terus min dikali 1 jadi min 1, min dikali min 2 sin kuadrat x, maka jadi plus 2 sin kuadrat x, per sin kuadrat 3x. Terus 1 kurang 1 itu 1 kurang 1 tuh habis, ya kan, 0. Berarti tinggal 2 sin kuadrat x, per sin kuadrat 3x. Kemudian sin kuadrat bisa kita jabarin, berarti jadi 2 sin x kali sin x. Ini sin kuadrat 3x, berarti dijabarin jadi sin 3x kali sin 3x. Nah, materi yang sebelumnya, yaitu tentang sifat-sifat limit trigonometri, ini kan ada sin x per sin 3x, berarti kan hasilnya 1 per 3 nih. Terus ini juga sin x per sin 3x, berarti 1 per 3 lagi. Terus ini 2, ada 2 di depan, berarti 2 dikali 1 per 3 dikali 1 per 3. Maka jadi 2 per 9. Gitu. Ya, ini untuk contoh yang pertama. Kemudian, untuk contoh yang kedua, di sini ada 2x per 2 sin x tambah sin 2x. Nah, dari soal ini yang kita bisa ubah yaitu sin 2x, ya. Maka sin 2x-nya kita ubah jadi apa? Jadi 2 sin x cos x. Nah,
Kemudian ini yang atas tetap 2x, nah yang bawah nih kita faktorkan. Faktorkannya gimana? Ini sama-sama punya sin x, ya kan? Ini punya sin x, yang ini juga punya sin x, maka sin x-nya, yang ini punya 2 sin x, ini juga punya 2 sin x. Maka 2 sin x-nya kita taruh depan nih. Nah, berarti semuanya dibagi dengan 2 sin x. Ini dibagi 2 sin x berarti kan 1. Ini dibagi 2 sin X berarti sisa cos X. Maka jadinya faktornya 2 sin X buka kurung 1 plus cos X. Ini kalau dikali pelangi hasilnya yang ini. 2 sin X kali 1, 2 sin X. 2 sin X kali cos X, 2 sin X cos X. Gitu ya. Cara ngeceknya pemfaktornya benar atau salah. Nah, kemudian ini sama-sama 2, bisa dicoret nih, coret. Berarti yang atas sisa X ya. Maka kita bisa gunakan sifat limit trigonometri lagi. Ini ada X per sin X. Terus berarti dikali 1 per 1 plus cos X. Nah, X per 1 sin X kan 1 ya. Berarti limitnya sisa limit 1 per 1 plus cos X. Nah, udah tinggal substitusi X-nya kan mendekati 0, berarti X-nya 0. Jadi 1 per 1 plus cos dikali cos 0. Cos 0 itu 1, berarti 1 per 1 per 1. Jadi hasilnya 1 per 2. Gitu ya, untuk contoh yang kedua. Jadi tinggal diubah aja mana yang bisa diubah dengan menggunakan identitas trigonometri. Lanjut kita ke contoh yang terakhir. Di sini ada limit X mendekati pi per 4 dari 1 min tan X per sin X min cos X adalah. Nah, contoh-contoh yang sebelumnya, X-nya kan selalu mendekati 0. Nah, ini yang pi per 4 nih mendekatinya. Kita coba substitusi langsung. Berarti jadi 1 min tan pi per 4 ini per sin pi per 4 dikurang cos pi per 4. Pi per 4 itu pi dalam trigonometri kan 180. Berarti 180 dibagi 4 itu 45 derajat. Jadi tan 45 derajat itu 1. Makanya di sini 1 min 1. Terus sin 45 itu setengah akar 2. Cos 45 juga sama setengah akar 2. 1 dikurang 1, 0. Setengah akar 2 dikurang setengah akar 2, 0. Bentuknya 0 per 0, artinya bentuknya tak tentu nih. Nggak boleh jawaban 0 per 0. Berarti harus kita ada yang diubah dulu dari soal ini. Itu berarti harus kita ubah. Nah, di sini ada tan, ada sin X, ada cos X. Nah, untuk soal-soal yang seperti ini, kalau misalnya soalnya ada sin X, cos X, biasanya yang nggak diubah tuh sin X. Cos X itu tuh nggak pernah diubah. Yang diubah tuh selain sin X, selain cos X. Kayak tadi kan sin 2X yang kita ubah. Atau nanti ada cos 2X, itu pasti diubah. Nah, di sini ada tan. Nah, ini tan X yang kita ubah. Jadi tannya jadi apa? Jadi sin X per cos X. Jadi 1 min sin X per cos X per sin X min cos X. Nah, ini samain penyebut nih. 1 berarti kan 1 per 1. Berarti samain penyebut yang paling gampang adalah dikali silang. 1 dikali cos X jadi cos X. Terus ini sin X dikali 1 jadi sin X. Tandanya min, jadinya cos X min sin X. Per penyebutnya dikaliin 1 dikali cos X, cos X. Per lagi sin X min cos X. Nah, kalau udah gini, pecahan, ini kan cos X min sin X per cos X dibagi sin X min cos X. Pembagian kalau mau kita ubah jadi perkalian, berarti kan dibalik ya. Maka jadi cos X min sin X per cos X dikali, ini kan sin X min cos X per 1. Berarti dibalik jadi 1 per sin X min cos X. Di sini sampai sini belum ada yang bisa kita coret. Berarti harus ada yang kita tapi ini sama-sama cos X sama sin X nih. Yang ini sama yang ini yang bawah ini.
Berarti harus ada yang dibalik supaya sama nih. Nah, supaya sama, yang ini kita kalikan min. Jadinya min sin X, terus min cos X. Minnya kita keluarin. Min dikali min sin X kan jadi sin X. Terus min dikali cos X kan jadi min cos X gitu. Terus bawahnya jadi cos X dikali sin X min cos X. Udah sama kan nih? Berarti coret. Berarti limitnya jadi limit X mendekati pi per 4 dari min 1 per cos X. Udah substitusi deh X-nya pi per 4. Maka jadi min 1 per min 1 per cos pi per 4 sama dengan min 1 per pi per 4. Tadi 45 derajat kan? Cos 45 itu setengah akar 2. Jadinya 1 per setengah akar 2 sama dengan, nah 1 dibagi setengah itu 2. Jadinya 2 per akar 2 nih jawabannya. Karena ada akar di bawah, berarti harus kita rasionalkan. Makanya di sini dikali akar 2 per akar 2. 2 dikali akar 2, 2 akar 2. Akar 2 dikali akar 2, 2. Ini 2-nya coret, berarti hasilnya adalah akar 2. Ini akar, kalau bilangannya sama, kalau dikaliin berarti akarnya hilang. Jadi kayak akar 3 kali akar 3 hasilnya 3. Gitu kan, masih ingat kan ya, harus ingat. Harus ingat terus itu. Oke, selesai deh. Jadi gitu, pokoknya biasanya yang diubah itu selain sin X dan cos X, itu biasanya diubah. Kayak ada tan X, itu pasti diubah. Ada sin kuadrat X, itu diubah. Ada sin 2X, itu diubah sesuai dengan identitas trigonometrinya. Dah, gitu. Dah, gitu aja untuk materi tentang limit fungsi trigonometri. Semoga videonya bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you di next video. Terima kasih.